Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Cakrawijaya dari Prodi Ilmu Hukum dengan NIM terakhir 157 yang akan melanjutkan materi ilmu negara di buku Suhino. Peristiwa tersebut di atas menjadi alasan kuat bagi aku Augustinus untuk menulis bukunya yang diberi nama De Civitate Dei tentang negara Tuhan. Isi pokok daripada bukunya tersebut ditujukan untuk mengadakan pembelaan terhadap agama Kristen, serta berisi suatu polemik antara penganut-penganut agama Kristen dengan orang-orang tak beragama. Buku itu juga merupakan filsafat sejarah dan agama, ajaran tentang kepercayaan dan kesusilaan. Semula buku itu tidaklah dimaksudkan sebagai buku pelajaran untuk politik negara dan gereja. Meskipun akhirnya menjadi buku yang demikian, ini terbukti dari ajarannya mengenai perimbangan kedudukan atau kekuasaan antara negara dengan gereja, antara raja dengan paus. Menurut Augustinus, yang ajarannya sangat bersifat teokratis, dikatakan bahwa kedudukan gereja yang dipimpin oleh paus itu lebih tinggi daripada kedudukan negara yang diperintah oleh raja. Mengapa demikian? Dalam hubungan ini dikatakan oleh Augustinus bahwa adanya negara di dunia itu merupakan suatu kejelekan, tetapi adanya itu merupakan suatu dunia itu merupakan suatu kejelekan. Tetapi adanya itu merupakan suatu keharusan. Yang penting itu adalah terciptanya suatu negara seperti yang diangan-angankan atau dicita-citakan oleh agama, yaitu kerajaan Tuhan. Maka dari itu sebenarnya negara yang ada di dunia ini hanya merupakan suatu organisasi mempunyai tugas untuk memusnahkan perintang agama dan musuh-musuh gereja. Jadi di sini nampak dengan jelas bahwa negara mempunyai kedudukan atau kekuasaan yang lebih rendah dan ada di bawah gereja. Negara sifatnya hanya sebagai alat daripada gereja untuk membasmi musuh-musuh gereja. Pendapat Augustinus tersebut di atas diterangkan dengan jelas dalam buku De Civitate Dei, dan yang isi seluruh karangannya itu terjalin suatu pertentangan dan perbedaan yang tajam dan yang mencerminkan aliran pikiran pada zaman abad pertengahan di mana ia hidup. Dalam bukunya tersebut Augustinus menyebutkan adanya dua macam negara, yaitu yang pertama Civitas Dei atau negara Tuhan. Negara ini sangat dipuji oleh Augustinus karena ini adalah negara yang diangan-angankan, dicita-citakan oleh agama. Civitas Terrena atau Diaboli atau negara iblis atau negara duniawi. Negara ini sangat dikecam dan ditolak oleh Augustinus. Negara yang paling baik itu adalah negara Tuhan. Akan tetapi negara ini tidak akan pernah tercapai di dunia ini. Tetapi semangatnya dimiliki oleh sebagian dari orang-orang di dunia ini, dan mereka ini harus selalu berusaha untuk mencapainya. Dan orang hanya dapat mencapai negara Tuhan ini dengan perantaraan gereja sebagai wakil daripada negara Tuhan di dunia ini. Tetapi sebenarnya orang-orang yang berada di luar gereja pun dapat juga mengusahakan tercapainya negara Tuhan tersebut, asal mereka itu mentaati perintah Tuhan.
Jadi sesungguhnya negara duniawi dan gereja itu tidaklah seluruhnya sama dengan pengertian negara Tuhan dengan negara iblis. Akan tetapi akan tetapi kerajaan duniawi kebanyakan adalah civitas terrena atau diaboli, sesungguh-sungguh sebagai bukti misalnya Romawi. Demikian Augustinus yang selanjutnya dengan itu pula mengkritik pendapat Cicero dalam bukunya Republik. Sebab di situ dirumuskan negara sebagai suatu bangsa yang sedangkan pengertian bangsa tak pernah dikenal oleh kerajaan Romawi. Yang dikenal ialah pengertian orang banyak yang dipersatukan karena perintah dari seorang penguasa dan karena diadakannya perjanjian. Kerajaan Romawi tak pernah merupakan negara karena tak pernah pemerintahannya didasarkan atas keadilan. Karena itulah Romawi jatuh dalam kebobrokan yang sekaligus memperlihatkan bahwa mereka sangat bernafsu akan kemegahan dan keduniawian. Pun demikian, Augustinus selanjutnya mengatakan bahwa Cicero telah mengalami suatu kekhilafan karena ia berpendapat bahwa negara itu adalah merupakan penjelmaan daripada keadilan. Sedangkan sesungguhnya keadilan itu hanya mungkin dapat dicapai dalam negara yang diperintah oleh agama, yaitu dalam Civitas Dei. Seluruh pikiran Augustinus ditujukan kepada hari kemudian dengan mengesampingkan sejarah dari masa yang lampau, dan pikiran itu tidak dapat hanya merupakan pernyataan yang sifatnya samar-samar, artinya belum merupakan pengertian yang tegas. Sepertinya pendapat Augustinus yang menyamakan antara pengertian negara dengan pengertian masyarakat. Pula pendapatnya bahwa gereja dianggap sebagai bayangan dari Civitas Dei di dunia ini yang luasnya meliputi seluruh dunia, dan kekuasaan keduniawian negara diperoleh dari pemberian gereja. Hal ini mengingatkan kita kepada teori dua pedang. Pada waktu itu, orang sedang ramai membicarakan mengapa kekuasaan Paus, terutama sesudah Perang Salib, sangat dipengaruhi oleh soal-soal keduniawian. Sedangkan pada saat itu, baru saja dilahirkan suatu politik dari Paus yang bersifat membebaskan gereja dari segala urusan keduniawian dan bertujuan memperdalam kehidupan keagamaan. Ini terjadi pada abad ke-12 dilakukan oleh kaum Cisterciensa di bawah pemimpin Bernard Clairvaux, yang sesungguhnya ini hanya bersifat melanjutkan saja daripada gerakan Cluny di Burgundia yang terjadi pada abad ke-5. Terhadap kenyataan di atas, Bernard Clairvaux dalam bukunya yang diberi nama De Consideration perihal tinjauan kebatinan berpendapat bahwa Paus yang mengejar tujuan keduniawian adalah bersifat budak dan tidak sesuai dengan martabatnya. Orang pada waktu itu juga sedang ramai membicarakan tentang hukum, tetapi yang dimaksud itu bukan hukum dari Tuhan, melainkan hukum dari Justinianus. Kemudian ia membuktikan benarkah bahwa Paus telah terpengaruh oleh soal-soal keduniawian dengan teori dua pedang tersebut. Dengan dua pedang itu dimaksud adalah kekuasaan kerohanian atau keagamaan, jadi kekuasaan gereja atau Paus, dan kekuasaan keduniawian, yaitu kekuasaan negara atau raja. Dengan ajaran dari dua pedang itu bahwa Paus menghadiahkan pedang duniawi, pada hakikatnya berarti Paus telah melepaskan dari tangannya kekuasaan keduniawian, sehingga yang ditinggal padanya adalah kekuasaan keagamaan atau kerohanian saja. Karena kekuasaan keduniawian tidak sesuai dengan martabat gereja yang selalu menganjurkan kehidupan yang alim dalam suasana ketenteraman. Akan tetapi sesungguhnya teori dari dua pedang itu dapat juga diterangkan dengan cara lain. Oleh karena
atas kitab Injil, tidak mengatakan suatu apapun tentang perhubungan dua pedang tersebut. Padahal justru inilah soalnya. Maka dari itu kemudian dicarikan bukti yang lebih kuat lagi. Demikian sepertinya Paus Innocentius ketiga memperkuat pendirian tentang hubungan antara kekuasaan kerohanian, keagamaan dengan kekuasaan keduniawian, kekuasaan negara atau kekuasaan raja. Tidak lagi dengan teori dua pedang dari Lukas, melainkan dengan suatu gambaran dari Genesis kejadian, yaitu demikian kaisar atau raja dapat dianggap sebagai bulan, sedangkan Paus dianggap sebagai matahari. Bulan itu mendapatkan cahaya dari matahari. Dengan demikian berarti bahwa kaisar atau raja mendapatkan kekuasaannya itu dari Paus, melainkan juga dalam urusan keduniawian. Paus mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari kaisar atau raja. Bagaimanakah kebenaran daripada kedua teori di atas, teori dari dua pedang dan teori dari bulan dan matahari? Kiranya orang dapat juga berpikir secara lain, sehingga mendapat kesimpulan yang persis sebaliknya. Sebab dalam kedua teori tersebut, orang telah dipengaruhi bahkan ditentukan oleh khayalan pikirannya. Inilah yang dijadikan alasan kuat bagi kaum Laikis untuk menolak ajaran kaum Kanonici itu seluruhnya. Kecuali itu dibuktikan pula oleh kaum Laikis dengan berpegangan kitab suci, bahwa sesungguhnya kekuasaan raja tidaklah tergantung daripada kekuasaan Paus. Ditunjukkanlah oleh kaum Laikis bahwa ayat dalam kitab suci, yaitu Romain 13 surat 1, mengatakan bahwa tidak ada kekuasaan selain daripada kekuasaan Tuhan. Demikianlah gambaran cara berpikir pada zaman abad pertengahan yang ternyata sangat sederhana dan mengalami kemunduran, serta kurang rasional. Segala sesuatu dipikirkan secara teokratis. Tetapi untunglah bahwa sejak tahun 1000 telah secara berangsur-angsur terjadi perubahan cara berpikir yang menuju ke arah berpikir secara rasional. Dengan demikian, lahirlah filsafat dari zaman abad pertengahan di samping ilmu ketuhanan deologi yang telah ada. Dari perbandingan antara kebenaran-kebenaran teologis dan kebenaran-kebenaran filosofis menimbulkan banyak perselisihan yang mengakibatkan suatu perkembangan dan perubahan-perubahan dalam alam pikiran orang. Ajaran filsafat dari zaman abad pertengahan disebut skolastik. Ajarannya bersifat memahamkan dan menjelaskan secara rasional daripada ajaran-ajaran yang telah dikeluarkan oleh gereja. Pencipta ajaran filsafat skolastik adalah Anselmus Canterbury yang hidup pada tahun 1033 sampai 1109. Dasar pokok daripada ajaran filsafatnya adalah bahwasannya orang itu harus percaya untuk dapat mengerti. Tetapi ini kemudian diubah oleh Abelard yang hidup pada tahun 1079 sampai 1142 menjadi sebaliknya, yaitu bahwa pengertian itu harus didahulukan daripada kepercayaan. Hal ini menyebabkan timbulnya pertentangan-pertentangan lagi yang sifatnya menuju kepada Renaissance. Sementara itu, kita menjumpai seorang ahli pemikir tentang negara dan hukum yang ajarannya dapat dikatakan menentang ajaran Augustinus. Orang tadi adalah John Salisbury. Ia hidup pada pertengahan abad ke-12, kurang lebih
1150. Menurut John Salisbury, negara itu seharusnya tidak hanya menciptakan perdamaian untuk kepentingan gereja, seperti yang diajarkan oleh Augustinus. Yang pada waktu hidupnya memang selalu mengalami kebobrokan dan kebiadaban yang menyebabkan dia menolak negara duniawi dan mengagung-agungkan ajaran-ajaran gereja, melainkan seharusnya menjamin pula keselamatan dan ketenteraman kehidupan masyarakat. Maka mulai saat itu, yaitu abad ke-12, orang mulai memberikan harapan kepada masyarakat. Akibat daripada ajaran John Salisbury ini adalah lenyapnya ajaran dua pedang dan ajaran matahari dan bulan, yang menggambarkan secara tajam pertentangan antara kekuasaan negara dan kekuasaan gereja. Sebab mulai saat itu diambil kerjasama yang erat antara kekuasaan negara dengan kekuasaan gereja, karena keduanya merupakan bagian suatu kesatuan organis. Kesatuan itu terjadi karena gereja dianggap sebagai bagian dari organisme kenegaraan. Hal ini digambarkan dengan membuat suatu perbandingan sebagai berikut. Gereja diumpamakan sebagai jiwa daripada organisme, sedangkan raja sebagai kepalanya. Maka jiwa itu memimpin badan dan kepalanya. Hal mana dimaksudkan bahwa semangat gereja haruslah memimpin negara, tetapi demi martabatnya gereja tidak boleh mencampur urusan keduniawian. Oleh karena itu, urusan keduniawian harus dijalankan oleh negara. Dari segi sosial etis, John Salisbury berpendapat bahwa jika masing-masing orang itu bekerja untuk kepentingannya sendiri, maka kepentingan masyarakat akan terpelihara dengan baik. Bagaimanakah jika pendapat John Salisbury tersebut di atas dibandingkan dengan pendapat Epikures? Saya kira tidak dapat dipersamakan. Tegasnya kedua pendapat tersebut sesungguhnya berbeda satu sama lain. Sebab kalau Epikurus dengan ajarannya yang bersifat individualis itu dimaksudkan untuk mengatasi kebobrokan masyarakat pada saat itu, dengan memberikan pengutamaan kepada kepentingan individu daripada kepentingan masyarakat. Sebab kalau kepentingan individu itu terjamin, demikian juga keadaan kepentingan masyarakat. Dengan demikian orang dapat mencapai tujuan, yaitu kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan tersebut yang dimaksud bukannya kebahagiaan material, melainkan adalah kebahagiaan yang bersifat kejiwaan atau kerohanian. Sedangkan kalau John Salisbury dengan ajarannya yang mengatakan bahwa jika masing-masing orang itu bekerja untuk kepentingan sendiri, maka kepentingan masyarakat akan terpelihara baik, itu kiranya yang dimaksud. Tidaklah ia akan menciptakan ajaran yang bersifat individualis seperti yang diajarkan oleh Epikures, melainkan untuk menjaga jangan sampai seorang itu mencampur urusan orang lain yang telah menjadi bagiannya. Tegasnya negara dari gereja itu jangan sampai berebut kekuasaan, melainkan mereka harus selalu mengadakan ikatan kerjasama yang erat, sebab keduanya merupakan bagian dari suatu organisme. John Salisbury juga membicarakan sikap raja. Dalam hal ini yang penting adalah pendapatnya yang mengatakan bahwa terhadap raja yang bersifat lalim, orang berhak membunuhnya, karena ia telah menginjak-injak undang-undang, telah memperbudak rakyatnya sebagai seorang tiran. Dengan demikian timbul pertanyaan, siapakah yang wenang menentukan sikap raja yang demikian itu? Ini merupakan pertanyaan yang tak terjawab. Baru nanti pada abad ke-571 pertanyaan itu memperoleh pengertian yang besar karena orang mulai mencari jawabannya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.